Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Eka Astuti dari PGSD B semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Pengertian dari pengelolaan kelas sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas itu yang pertama, agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efisien dan efektif. Yang kedua, untuk menyediakan fasilitas dari bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Yang ketiga itu, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Yang keempat itu, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Selanjutnya itu, ada prinsip pengolahan kelas. Di sini yang pertama, prinsip pengolahan kelas itu ada prinsip kesiapan. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua itu ada prinsip motivasi. Di sini motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Yang ketiga itu ada prinsip perhatian. Prinsip perhatian itu merupakan satu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan. Empat keterampilan itu berorientasi pada suatu masalah. Yang kedua, meninjau sepintas isi masalah. Yang ketiga itu memutuskan diri pada aspek-aspek yang relevan dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Yang keempat, pengolahan kelas itu prinsip persepsi. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah yang pertama, makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik dapat mengingat suatu tersebut. Yang kedua, dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah karena hal ini dapat memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajari. Yang ketiga itu, dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Yang kelima, persepsi retensi. Retensi itu sendiri adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi ini, membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Yang keenam itu ada prinsip transfer. Prinsip transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat memengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Jadi dengan demikian transfer berarti pengaitannya pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang pelaksanaan pengolahan kelas. Yang pertama, membuka kegiatan pembelajaran melalui persepsi, yaitu mengaitkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya maupun dengan pengalaman atau pemahaman yang sudah dimiliki peserta didik. Yang kedua itu menjelaskan program pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik, yaitu menginformasikan tujuan dan program pembelajaran yang dirancang guru pada tahap pra-pembelajaran. Yang ketiga itu ada mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan belajar peserta didik, termasuk mengatur waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran maupun mengorganisasikan peserta didik dalam pembelajarannya. Pembelajarannya itu dapat berbentuk individual, kelompok, dan
klasikal. Yang keempat itu penyajian bahan belajar dengan pendekatan yang sesuai. Pendekatan itu sendiri ada pendekatan ekspositori, inquiry, eksperimen, atau discovery. Yang kelima, memotivasi kegiatan belajar peserta didik melalui penguatan, penjelasan, penghargaan, ataupun apresiasi terhadap perilaku belajar peserta didik. Yang keenam itu, melakukan penyesuaian kegiatan belajar peserta didik berdasarkan analisis kondisi pembelajaran yang terjadi, agar kegiatan pembelajaran itu lebih menyenangkan untuk peserta didik. Selanjutnya, itu ada komponen pengelolaan kelas. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang kondisi fisik. 1. Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kedua, pengaturan tempat duduk. Yang ketiga, ventilasi dan pengaturan cahaya. Dan yang keempat itu ada pengaturan dan penyimpanan barang-barang. Selanjutnya, ada kondisi sosio-emosional. Kondisi ini merupakan komponen yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan emosi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa emosi manusia itu terletak pada wilayah hati, naluri yang tersembunyi, dan sensasi emosi yang apabila diakui dan dihormati, dapat menyediakan kondisi yang baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya, itu ada kondisi organisasional. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun pada tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah pengolahan dalam kelas. Yang selanjutnya itu ada masalah pengolahan kelas. Masalah pengelolaan kelas ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu kategori pertama adalah masalah individual dan kategori kedua adalah masalah kelompok. Itu yang bisa saya sampaikan dari makalah pengelolaan kelas tersebut. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.